Kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. honoris causa Panji Gumilang, MP, Bapak yang kami banggakan. Sore ini kami masyarakat kecil yang paham hukum. Di sini ada Bapak saya Kamarudin, saya Nelson Simanjuntak, dan saudara saya Michael bersama dengan keluarga besar Al Zaitun Institute dengan media. Kami buat pernyataan satu, bukan pertanyaan. Di mana Pak Panji Gumilang lahir? Tentu di tempat ini. Kalau lahir dan saya sama kita di Norway, saya kasih Bapak penghargaan Nobel. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Rasa bangga kami hari ini, hampir satu hari penuh kami jalani atas perkenan kebaikan dari Prof. Sebahagian hampir total yang bisa kami jalani. Sebuah nama bagus, Al Zaitun, di bawah ketua madrasah Prof. Dr. honoris causa Panji Gumilang MP. Kami dibawa dari rektor lokal sama Prof. Kamarudin nyaris. Kalau saya katakan ini sebuah dunia edukasi, one stop education, wow, semua ada di sini. Diawali dari kami berangkat sebuah tempat administrasi. Di sana dijalankan dari mulai PAUD, SD, SMP, SLTA yang disetarakan menurut agama Islam. Oleh karena itu, sampai perguruan tinggi universitas, apa yang kami lihat? Masyarakat yang merasakan bahwa Indonesia menurut konstitusi adalah negara. Bapak sudah menjalankan di pasal 28 dunia pendidikan. Ada rasa bangga. Negara memberikan tanah Bapak pergunakan. Baik bersifat pribadi sertifikasi, hak guna usaha. Yang penting lebih kurang siswa anak beribu. Dan kami tidak salah. Sama kita, sama perguruan tinggi, total itu diri. Yang tentu Bapak hidupi di sini berkat one stop school world tadi. Di sini mereka hidup, di sini mereka menikmati pendidikan, di sini mereka mendapat kontribusi distribusi, paling tidak junior, senior high school sampai universitas bisa didapat di Indramayu Kabupaten. Apa yang kami peroleh, Bapak-bapak sekalian, kami awalnya tadi masuk ke habis dari administrasi, melihat lokasi gedung cukup mobile, cukup meyakinkan, representatif, profesional. Terdiri dari ada guru, kami dapat dari manajerial di sana, bagaimana Bapak meyakinkan visi misi dan tentunya kegiatan yang berlangsung. Kami dari pagi nggak yakin, tapi nggak ada orang. Ternyata semua desa makan. Sampai sore kita ada, mulai kami lihat Pak. Anak-anak SD tidak pakai kerudung yang perempuan. SMP membuktikan. Kalau saya udah melanglang buana ke Jepang kemana Pak, luar biasa. Tradisional Indonesia itu kelihatan sekali. Kerjasama itu bagus. Nanti biar saudara Kamarudin menjelaskan dari sisi hukumnya. Tetapi hampir semua lini kehidupan sektor yang Bapak buat, hulu hilir, dari situ airnya, dari situ minumnya, dari situ sekolahnya, pendidikan, dari situ pupuknya, kembali dari manusianya. Ini yang belum pernah saya dapat mudah-mudahan saya keliru di Indonesia. Banyak sudah saya jalani, baik luar negeri, Jepang dan sebagainya. Ternyata Indonesia itu bagus sekali di bawah kendali pimpinan Bapak. Amin. Catatan lain, saya bangga. Karena saya dosen akademisi dan tentu mantan dari birokrat. Apa yang bisa kita persembahkan untuk NKRI? Dari 6.000 anak itu Bapak, kalau ada evaluasi mungkin dari mana, silakan Bapak yang memberi masukan arahan. Namun dari sisi pendidikan, di sini juga pernah Presiden meresmikan beberapa menteri yang sudah mengakui keberadaannya. Apalagi pemerintah di daerah.
mau masuk aja jalannya rusak. Tetapi di jalannya kalah highway atau jalan tol. Kita dipenuhi oleh alam yang sejuk, hampir saya tidak melihat matahari tadi. Padahal cukup panas menyengat, namun di bawah Bapak ini hobi ini pohon jati, pohon jati, pohon jati. Kami keliling jalan, ada pohon apa itu semua, ada buah-buah. Tadi ada varietas padi unggulan. Posisi kan? Ah, ini dia nama Jepangnya saya lupa. Tapi pernah saya di Jepang hampir sama ini Pak. Mungkin kita satu alumni di sana. Diadaptasi di Indonesia di Indramayu dan ternyata bagus. Kita awali lagi dari darat, dari laut ikan. Ikan padahal ikan laut itu yang bisa Bapak olah, dipotong, dikemas sampai ada media lain kami masuk tadi, termasuk ikan tawar. Kami lihat bangga ikan bisa difilet, bisa diapa untuk anak-anak kita. Mereka berkontribusi belajar dari mulai Nusantara. Aceh tadi saya dengar ada. Naikkan mungkin Bapak ya. Karena pas kami hadir libur, hanya melihat keberadaan, kesengajaan, dan tentunya gegap gempitanya Bapak bangun ini hanya untuk dunia pendidikan. Di samping itu meningkatkan mental anak manusia. Di sini saya lihat tadi masjid lumayan besar. Terbesar saya bilang 6 lantai. Sampai kami ke bawah, tidak ada apa-apa di sana kecuali gelondongan kayu yang tentunya nanti akan dibuat untuk membuat sebuah bangunan masjid dengan hutan ini. Iya. Dan kita ada duduk di sini secara perlahan-lahan, ubah dan sebagainya, termasuk menara yang sudah kita lihat bersama. Jadi saya berpikir Pak, bagaimana harmoni dan tentu ketentraman anak-anak itu, tidak ada bahasa lapar sampai ke tempat padi. Penggilingan padi, membuat pengarungan padi, kalau kurang bahan makanan tinggal dibuka lagi dan bisa sampai stok berbulan-bulan. Luar biasa. Dan tidak ada pernah keluar lagi mencari makanan karena lauk pauknya hampir di sini. Kalau ada potensi karbohidrat, potensi buah dan sebagainya menurut teori kesehatan nyaris lengkap di sini. Makanya kami sebut ini adalah sebuah benchmarking supaya dapat dicontohkan di tempat lain. Beginilah idealnya Bapak Ibu sekalian dimanapun di tanah air, pemimpin ke depan itu harus mampu mengadopsi, bukan menjalin pertengkaran, pertikaian yang tidak ada artinya, tetapi memelihara anak-anak bangsa ini biar mereka menjadi anak yang berguna di negeri ini. Kami tidak cukup banyak menggambarkan ini, tetapi sebuah media yang bisa membuat globalisasi ke seluruh dunia. Ternyata Indonesia bisa kita sebut di samping pendidikan, kita pelihara pariwisata, kita pelihara ketahanan pangan, kita pelihara damai sejahtera di sini, di bumi maupun di surga. Dan kita akan temukan selesainya nanti ini Pak, kalau bagus sedikit saja di Polres, kerjasama Pemda dengan tempat Bapak ini, semua bisa kita buat harmoni terang benderang, dan ini yang kita sebut gemah rempah original. Ini mungkin bisa dan sebagainya, karena apapun namanya tidak ada pekerjaan kita yang selalu positif, selalu negatif di mata orang, tetapi di mata Tuhan karunia ini berpanjang bagi Bapak bisa membina anak bangsa ini, dan tentunya kebahagiaan membantu integral sekecil apapun di bumi persada NKRI. Kami kembali ke studio Merdeka dan tetap jaya. Kembali Pak Kamarudin. Bilang apa yang ya, biar kental ya. Jadi selamat sore Bapak-Bapak. Kami sangat terpesona hari ini. Kebetulan semalam saya berbicara dengan teman-teman, teman perempuan, juga dokter, ada yang S2 dan sebagainya. Kebetulan membicarakan Pak Panji Gumilang. Pak Panji Gumilang itu atau Profesor Dr. Panji Gumilang muncul di TV sore-sore.
semua orang itu mengatakan Panji Gumilang ini harus dihukum. Oh, kenapa harus dihukum? Begitu pertanyaan saya. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Makanya kalau perkataan manusia kenapa? Yang pernah dengar Tuhan berbicara atau Elai berbicara, kita tidak bisa jelaskan. Terus yang kemudian Pak Panji Gumilang ini ada bunkernya di bawah masjid itu, ada menimbun senjata. Ya, saya belum lihat, maka saya belum percaya. Kemudian ada juga di situ budak apa itu pabrik disebut itu budak senjata juga. Maka saya dari pagi terus diam aja tanpa memotret atau tanpa memoto, yang dia pergi ke sana gitu. Tidak ada saya temukan senjata ini. Kemudian ada juga di situ dikatakan apa itu pabrik air minum itu ada logo Yahudi. Memangnya logo Yahudi kenapa? Bukankah Yahudi itu manusia? Emang kenapa keluar logo Yahudi? Tapi cari-cari juga saya ke situ tidak ada logo Yahudi, hanya warna biru gitu. Saya perhatikan semua tidak ada. Kemudian dikatakan lagi di bawah masjid, di basement ada bunker. Saya tadi ke bawah juga tidak ada selain daripada kayu-kayu jati, ukiran dan apa namanya itu marmer ya. Nah, kalau itu gimana kira-kira ditaruh bapak ini gitu? Saya sudah coba keliling semua, tidak ada setemukan yang mencurigakan. Lalu saya mau mengambil kesimpulan, jangan-jangan masyarakat kita yang lebih senang yang hoax, atau lebih senang menyebar informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, kepada pemerintah, para politisi melalui media ini, melalui teman-teman juga, supaya percaya dengan apa yang dilihat, dengan apa yang disyuting hari ini, bukan yang diedit. Kemudian saya juga mengingatkan kepada gubernur dan bupati Karawang, berikanlah pembangunan yang wajar. Tadi pagi saya hampir 5 kilometer per jam ya jalan. Goyang-goyang begitu. Tetapi setelah jalan luar biasa terpesona dengan saya. Jadi ini adalah suatu gambaran yang tidak baik antara pemerintah dan pondok pesantren Bapak ini, di mana saya dengar bupati sini adalah perempuan. Oleh karena itu bila diperlukan bupati bangunlah pondok pesantren itu, bangunlah jalan itu supaya kelihatan nanti hasil daripada pendidikan yang 6.000-7.000 orang. Jadi jangan lagi nanti ada persepsi atau ada nanti besar pemerintah mengusulkan anak-anak atau pemerintah mengusulkan pondok pesantren gitu. Jadi dari semua pengalaman saya yang sudah melihat banyak pondok pesantren, bahkan sudah masuk ke pesantren ya siapa namanya itu Kusturian, itu yang terbaik karena saya pondok pesantren yang paling bagus. Jadi mengenai isu-isu yang yang radikal, yang tidak benar, hentikanlah itu, bergunakanlah informasi yang betul, yang sesuai dengan kegiatan kami dan itu kegiatan wartawan. Kalau ada yang curiga atau misalnya yang tidak percaya, datang sendiri. Saya rasa pasti diberi depan. Tapi saya lihat ini semuanya tidak ada kurang senjata dan tidak ada batas yang mengerikan itu. Ini oleh karena itu kepada masyarakat Indonesia pencinta tanah air, stoplah itu menyebar informasi bohong itu, karena informasi bohong itu tidak benar. Kira-kira
sukses. Amin. Kami ada 3 di sini, masyarakat kecil hukum. Michael, tambahkan apa yang pandangan mata setelah kita di Al Zaitun. Silakan. Selamat sore, Bapak-bapak, rekan media, terutama untuk Pak Prof. Bapak Panji Gumilang. Saya mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena sudah disampaikan semuanya, Prof. Cuman yang ingin saya sampaikan dari hati nurani saya atas apa yang saya lihat hari ini, hanya ketakjuban, begitu luar biasanya. Saya baru melihat ada di suatu daerah, bukan di kota besar, ada suatu pondok pesantren dengan sistem pendidikan yang begitu modern, begitu terencana, begitu tersistematis. Dan bahkan yang saya lihat itu bukannya sistem pendidikan aja yang ada di Al Zaitun ini, tapi suatu sistem ekonomi yang begitu luar biasa, yang begitu membuat saya takjub. Itu semua ada, Prof, di tempat ini. Ini bukan seperti tempat pendidikan, kayak seperti kota mandiri. Semua ada di sini. Dan sekilas yang saya lihat dalam sistem ekonomi, bagaimana semuanya berputar. Perputaran uang itu semua ada di dalam Al Zaitun ini, tanpa harus keluar kemana-mana. Nah, itu yang saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Begitu luar biasa. Dan harusnya Al Zaitun ini saat ini, jujur, saya pribadi baru mendengar Al Zaitun ini setelah berita ini heboh, rame. Baru saya mencari tahu apa sih Al Zaitun itu. Tapi setelah ini positifnya ada berita ini, kami mendapat kesempatan ke Al Zaitun ini berkunjung. Yang bisa saya sampaikan dan nanti yang akan kami suarakan adalah harusnya Al Zaitun ini menjadi tempat percontohan untuk sistem pendidikan di Indonesia. Bukan jadi tempat percontohan untuk sistem pendidikan aja, Prof, kalau menurut saya. Tapi juga bagaimana Prof punya visi misi dalam pendidikan dan juga dalam ekonomi, pembangunan ekonomi yang sebenarnya sederhana. Yang ada di sini sebenarnya sederhana, tapi semua ada dan begitu luar biasa. Dan apabila apa yang diterapkan di Al Zaitun ini bisa diterapkan di tempat-tempat lain di Indonesia ini, dan kami yakin Indonesia ini akan lebih cepat menjadi negara maju. Ini yang harus kita suarakan dan kita lawan. Bentuk-bentuk yang ingin membuat, ya kami juga nggak ngerti apa yang mau dimasalahkan Al Zaitun ini. Yang kami lihat harusnya semua orang datang kemari. Datang kemari melihat apa yang dilakukan di tempat ini, di tempat yang jauh dari kota. Harus mereka lihat apa yang dilakukan di sini, apa yang dibuat di sini, produksi semua. Jadi ini kesan saya pribadi yang baru datang ke Al Zaitun pertama kali, yang mungkin belum cukup bisa saya sampaikan dalam waktu sekali, tapi kesan ini begitu luar biasa. Dan inilah yang akan nanti ke depan, mudah-mudahan untuk masyarakat luas ini bukan hanya sekedar mendengar isu, tapi harus tahu kebenaran. Dan harusnya juga pemerintah, para wakil-wakil rakyat ini, ya, harusnya menghargai, ya. Saya sebagai warga negara melihat apa yang dilakukan Prof di Al Zaitun ini, harusnya Prof adalah salah satu putra terbaik bangsa juga yang harus dihargai, bukan untuk dihujat, ya, tapi harus dihargai. Dan mereka harus datang ke Al Zaitun itu untuk melihat apa yang Prof Panji Gumilang lakukan. Ini semua adalah inovasi-inovasi yang luar biasa. Jadi mungkin sekian, Prof. Nggak ada lagi yang bisa saya katakan, tapi hanya ketakjuban dan penghormatan yang luar biasa. Dan semoga ke depan apa yang sedang dihadapi oleh Prof Panji Gumilang ini akan menjadi baik, bukan menjadi buruk. Dan ini akan dibuka
ada suatu rencana yang baik, bukan yang buruk yang akan dibuka untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Kalimat terakhir kami munculkan untuk Prof dan jajarannya, Al Zaitun unggul, hebat, futuristik. Terima kasih. Kami kembali ke sini. Ini belum sempurna kan? Ya. Belum lihat dulu ekonomi. Iya. Masih banyak. Jawab. Iya. Nanti pulang dari sana lihat. Prof, Ya. rupanya ada kapal masa depan belum kami lihat. Semua blueprint. Maybe liburan berikutnya kami kemari khusus. Jangan bulan berikutnya supaya menyempurnakan. Baik. Andainya juga tidak berkenan menginap, itu lebih dekat lewat sana daripada ke jalan tol. Tinggal lihat terus saja Prof. Kami siap ini kembali. Baik. Karena dari sini tidak lama. Sekarang pukul berapa? Pukul 17, sudah pukul 17. 17 dan berapa? Pukul 5. Pukul 5. Ya. Kita cari hari baik aja nanti. Hari baik. Ya, baik Bapak. Ini luar biasa ini. Sophisticated. Menginap itu hari baik. Besok pagi. Saya tanya Prof kamar itu bawa baju nggak juga saya jam berapa? Ibadah jam berapa? Kan besok akad. Betul kan Prof. Kemarin kan? Ya, Prof kapan ulang tahun? Biar kami datang lagi. Ini sempurna. Baik. Supaya nanti perjalanan, nanti kan urusan apa tadi dari Pak Miko tadi, gunjang ganti gitu kan? Ya. Urusannya dengan beliau. Dan undang-undangnya dengan beliau. Sekarang sempurna dulu Pak Rofi. Siap Prof. Kalau Pak Rofi nggak nyempurnakan ini kurang. Dan di sana walaupun sudah petang, pukul 6 pun, oke, karena ada lampu walaupun di kampung ya. Kemarin ada dari kota, dari Jakarta datang ke sini sampai pukul 7, baru pulang di Jakarta. Jadi makan dulu. Oh nanti terlalu lambat ya. Siapkan saja pisang ini kuat ini untuk menahan lapar. Luar biasa dari Prof. Bukan kami Prof bilang dibungkus, ternyata begitu. Tadi berdapur umum kami mau ke sana lagi. Sama anak itu makan. Taruh di mobil, Ya, terus kasih contoh beras. mantap. Ya, beras kosidikari. Eh, Nanti ada cara memasaknya. Oke. Kenapa kami bawa mobil besar tadi Prof? Saya ini si Mongol. Lanjut Prof. Kalau Salim, Ya. siapkan roti-roti kepingan lah. Ya. Siapkan Siap, siap. roti. Berjalan ini biar terlalu kosong. Kalau saya kan sepanjang tahun, makanya sekali jadi tidak terlalu berpikir makan. Memikirkan kerja jadi nanti jam 5.30 baru makan. Jadi ini kita tengok malam pun ada lampu. Baik Prof. Ya. Terus Jibril, Alif, Ya. Jibril bel, jangan pulang dulu. Ini ada pesan datang. Ya. Ngerti semua kalau melihat wajah Sebenarnya. oh ini sama dengan Pak apa namanya rombongan Bu Noverina Solihin. Solihin. Oh, anak Pak Solihin itu ya. Ya, begitu masuk kenal semua kan? Sama. Beliau juga kalau itu masuk oh ini datang gitu. Kita terkenal tidak ada siapapun kecuali semut yang nggak paham. Karyawan Prof tadi langsung minta foto. Bagaimana? Iya, di sana, di gudang-gudang luar biasa. Jadi jalan kurang lebih kalau sedikit cepat ya 1 jam lah. Ya. Kurang nggak? Nanti kita tengok masuk persiapan dulu. Oke. Ada kayu, kemudian terus naik ada kapal. Oke. Itu kapal juga sudah selesai, tinggal turun. Itu yang grostonnya 200, yang satu 600,
yang ketiga ini 2.200 dan selanjutnya besar. Anda belum tahu launchingnya kapan Prof ya? Nanti tahunnya. Ya, gini. Maksud kami kan begini, kami jalani ke pelabuhan kapal tadi, pembersihan galang kapal. Pokoknya kami nggak kembali lagi Prof untuk malam ini ya. Kemarin gitu. Ya. Jangan ngambil beras 2 kali nanti itu ya. Tidak kembali lagi. Untuk waktu berikutnya. Begini, dari sana tidak menginap di sini. Ya. Karena bahasa tidak kembali lagi itu lain. Bahasa hukum juga lain. Iya. Apalagi bahasa sastra. Iya, Presiden. Bunyi bagaimana bisa jalan paralel sampai pada titik yang kita lihat. Ada closing dari Prof? Cukup sama kalian? Mumpung bisa kita tatap muka silaturahmi begini. Luar biasa nih Prof tadi. Sudah ini sudah. Ini yang tidak saya tadi berbincang ya. Kebun juga ini? Ada kebun kita. Ini tidak saya Kita nanam durian baru berapa ratus? Ya kurang lebih sudah 800. Yang di 200 itu sudah mulai berkembang. Apa tadi buah yang warna Alpukat itu juga banyak sini. tadi yang di depan masjid nanas di seberang Nanas, alpukat. buah naga. naga buah naga. Kami datang nanti mungkin sekali lagi udah panen buah naga ini. Tadi buah kan nanas sudah, ini sudah, pisang. Cara memproses pisang tadi Prof, kami rupanya sudah hafal. Ngapain kita ke Vietnam, rupanya di sini ada pabriknya. Diajari dari sama mas-mas yang di sana. Luar biasa. Ini hari selain kapal, kami sedang mempersiapkan percontohan pertanian Indonesia. I see. Ada 150 hektar. Seperti yang itu Prof, yang di Malaysia yang saya bilang. Jadi Saya ikut membantu nanti. nanti semua sarana produksi itu dan angkutan produksi itu bisa lalu lalang di situ tanpa hambatan. Ya. Jadi orang 10 mengerjakan 100 sekarang kan orang 1000 mengerjakan 100 hektar. Nanti orang 10 mengerjakan 150. Dan nanti kita angkat produktivitas yang berkualitas dan kuantitasnya juga tinggi. Tadi Bapak melihat di situ ada penelitian padi itu sudah menunjukkan 100 watt, baik dari pertumbuhan, kemudian lainnya dan bobotnya. Jadi setiap panen kita teliti panen ini baru angkatan kedua. Kita dapat bibit dari Amerika 8 on. Ini tak cepat tak kasih. Kemudian kita beli beras yang belum diputihkan. Ya. Silakan teliti. Ya, kita campur. Boleh ditanam. Jadi kami menanam padi dari beras. Padi dari beras. Tumbuh satu pot sudah berhasil. Ada lagi yang 200 pot akan berhasil. Ya. Itu bagus. Padi posisi kari tapi jenis kazi. Itu yang jadi.